Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan TV Peradaban, channel yang akan mengungkap keping-keping peradaban manusia dan mengambil pelajaran besarnya untuk kebaikan kehidupan di masa yang akan datang. Pada episode ketiga serial Islamnya bangsa Mongol kali ini, kita akan menyingkap bangsa Mongol sepeninggal Genghis Khan. Kita semua tahu bahwa bangsa Mongol mengalami puncak kejayaannya pada era Genghis Khan, di mana bangsa Mongol berhasil menaklukkan negeri-negeri besar dan kuat di sekitarnya. Tapi bagaimanakah kondisi bangsa Mongol sepeninggal Genghis Khan? Episode kali ini akan mengungkap berbagai sudut tentang kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan juga sudut kepribadian dan kepemimpinan dari anak-anak pewaris Genghis Khan. Sebagai pemimpin besar semasa hidupnya, Genghis Khan benar-benar menyiapkan anak-anaknya untuk memiliki kemampuan menjadi pemimpin bangsa Mongol untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dalam masa kepemimpinan Genghis Khan, anak-anaknya diberikan tugas-tugas kenegaraan yang sangat vital dan sangat menentukan arah kerajaan Mongol Raya. Kepada anak sulungnya Jochi, Genghis Khan mempercayakan kepadanya untuk memimpin urusan pelatihan perang serta penataan dan pengaturan istana kekhanan. Sedangkan anak keduanya yaitu Chagatai dipercayakan memimpin urusan peradilan, mengawasi pelaksanaan hukum dan perundang-undangan Mongol yang ditetapkan oleh Genghis Khan sendiri, serta menerapkan sanksi dan hukuman bagi siapa yang melanggarnya. Untuk anak ketiganya yaitu Ogedei dipercaya untuk memimpin urusan finansial dan administrasi kekaisaran Mongol, serta mengatur semua keperluan Khan Mongol. Dan kepada Tolui anak bungsunya, Genghis Khan mempercayakan kepadanya untuk memimpin urusan pertahanan negara dan persiapan pasukan, hingga kemudian Tolui dikenal dengan sebutan sebagai The Great Noyan atau Panglima Besar Mongol. Genghis Khan juga melihat bahwa cara terbaik untuk melatih putra-putranya pada fungsi dan tanggung jawab adalah dengan membagikan kekuasaan kekaisarannya pada mereka saat ia masih hidup. Jochi sebagai anak sulung mendapat bagian untuk memerintah di wilayah yang terletak antara sungai Irtis hingga dataran rendah bagian selatan Laut Kaspia. Wilayah ini dihuni oleh bangsa Turki Kipchak atau Kabzak yang sering disebut gerombolan emas karena tenda yang mereka gunakan biasanya berwarna emas. Wilayah ini yang kemudian dikenal sebagai Golden Horde. Namun karena Jochi lebih dulu meninggal daripada Genghis Khan, maka wilayah yang sudah dijatahkan untuk Jochi diberikan kepada anaknya yaitu Batu, yang dikenal memiliki perasaan yang lembut dan gaya bicara yang santun serta pemikiran yang tajam. Batu kemudian juga diangkat sebagai kepala rumah tangga istana dan berperan penting dalam menengahi perselisihan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan di istana Kekaisaran Mongol. Sedangkan Chagatai sebagai anak kedua mendapat bagian untuk memerintah daerah kekuasaan Mongol yang meliputi wilayah Uighur, Transoxiana, Kashgar, Balkh, dan Ghazna. Ogedei mendapatkan keistimewaan yang lebih dari yang lain karena ia dijadikan sebagai putra mahkota
yang akan meneruskan kekuasaan tertinggi Mongol setelah meninggalnya Genghis Khan. Ia tidak diberi banyak wilayah kekuasaan, kecuali hanya terbatas pada wilayah pegunungan Tarbajaye, daerah di pesisir Danau Alagul, daerah di sisi Sungai Yamil, yang semuanya terletak di bagian barat Mongolia. Dan Tolui sebagai anak bungsu sekaligus panglima besar Mongol mendapatkan wilayah kekuasaan di daerah asal Genghis Khan dan nenek moyangnya yang mencakup wilayah Sungai Kerulen, Sungai Onon, Sungai Arkun, dan ibu kota Mongol Karakorum. Setelah Genghis Khan wafat pada tahun 1227, apa-apa yang sudah dipersiapkan oleh Genghis Khan tentang suksesi kepemimpinan Mongol benar-benar dijalankan. Meski demikian, sempat terjadi kekosongan jabatan Khan Agung selama 2 tahun, sampai akhirnya dilakukanlah proses pengangkatan Khagan yang baru. Karena adanya kekosongan kepemimpinan Khagan yang baru tersebut, maka diangkatlah Tolui sebagai kaisar interim yang bertugas memimpin kekaisaran hingga terpilih dan diangkat Khan Agung yang baru secara resmi. Pengangkatan Ogedei sebagai kaisar baru Mongol. Kekosongan kepemimpinan Khan Agung baru selama 2 tahun ini disebabkan karena Ogedei pada awalnya menolak dan mengundurkan diri dari penobatan sebagai Khagan Mongol Raya. Ogedei beranggapan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Khan Agung tersebut dan menganggap bahwa Tolui yang lebih pantas menjabat Khan Agung. Hal tersebut dikarenakan Toluilah yang selama ini selalu menemani Genghis Khan dalam setiap perjalanan siang dan malam dan diyakini paling memahami hukum tata negara dan perundang-undangan Mongol. Tetapi semua saudara dan kerabat istana Mongol menolak semua alasan Ogedei dan mengingatkan tentang wasiat dari Genghis Khan tentang suksesi kepemimpinan Mongol yang harus dijalankan. Ogedei akhirnya menerima penobatannya sebagai Khan Agung Mongol pada tahun 1229. Chagatai menggamit tangan kanan Ogedei, sementara Tolui memegang tangan kirinya, untuk kemudian mereka bersama-sama menuju singgasana Kekaisaran Mongol. Setelah resmi menjabat sebagai Khan Agung Mongol, Ogedei memerintahkan kepada pejabat-pejabat Mongol untuk menyempurnakan invasi yang sudah dimulai ayahnya. Ogedei pun segera membentuk pasukan perang yang diperlukan untuk menyerang wilayah Iran, Eropa, wilayah Cina, dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Selama masa kekuasaannya, Ogedei juga berhasil membuat sistem manajemen pemerintahan yang baik berdasarkan Kitab Ilyasa, Undang-Undang Dasar Mongol yang dibuat oleh Genghis Khan. Ogedei juga mendirikan sekolah-sekolah untuk menelurkan bibit-bibit pemuda masa depan yang memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan. Ogedei juga dikenal memperlakukan kaum muslimin dengan baik dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah sesuai keyakinannya, berbeda dengan kakaknya Chagatai yang sangat keras dan benci terhadap kaum muslimin. Kematian Ogedei Khan.
Satu keburukan dan kelemahan yang dimiliki Ogede adalah dia tidak bisa melepaskan diri dari meminum arak. Setiap saat dan setiap waktu, Ogede selalu memuaskan diri dengan meminum arak dan mabuk-mabukan. Kebiasaan buruk tidak bisa lepas dari meminum arak inilah yang semakin hari semakin melemahkan tubuhnya dan menjadi sebab kematiannya. Ketika pasukannya sedang berperang di daratan Eropa, pada suatu malam ia sangat berlebihan meminum arak dan tidak ada yang bisa menghentikannya mabuk-mabukan. Ogede menemui ajal saat tertidur tak sadarkan diri setelah mabuk berat oleh arak yang diminumnya malam itu pada tahun 1241. Pengangkatan Guyuk Khan sebagai Khan Agung. Sepeninggal Ogede, keadaan bangsa Mongol mengalami sedikit kekalutan. Banyak pendapat bermusulan tentang siapa orang yang berhak menggantikan Ogede duduk di singgasana Khan Agung Mongol. Sekelompok keluarga istana Mongol dari wilayah Golden Horde tidak sependapat kalau Khan selanjutnya dari salah satu keluarga Ogede. Di sisi lain, anak kedua Ogede yaitu Khuden sangat berminat menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung Mongol. Sebagian besar pejabat istana mengingatkan tentang wasiat Ogede yang menyebutkan bahwa pewaris tahta Khan Agung selanjutnya adalah cucunya yang bernama Shiremun. Di sisi lain, adik kandung Jenghis Khan yaitu Temuge Ochigen juga berminat untuk menduduki kursi Khan Agung. Setelah melalui serangkaian pendekatan dan lobi-lobi yang matang, akhirnya Toregene, yaitu istri Ogede, berhasil meyakinkan semua keluarga kekaisaran untuk menjadikan Guyuk Khan, yaitu anak pertama Ogede, sebagai Khan Agung Mongol yang baru. Guyuk Khan disepakati sebagai Khan Agung Mongol yang baru pada pertemuan Majelis Kurultai, yaitu Majelis Tinggi Kekaisaran Mongol yang berlangsung pada tahun 1246 tanpa dihadiri utusan dari Golden Horde yang menolak pengangkatan Guyuk Khan. Awalnya Guyuk Khan menolak pengangkatan tersebut karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Tetapi akhirnya dia menerima pengangkatan tersebut setelah didesak oleh para petinggi Kekaisaran Mongol. Guyuk Khan memiliki sifat yang sangat mirip dengan kakeknya yaitu Jenghis Khan yang suka bertempur dan menaklukkan bangsa lain. Ia langsung memerintahkan kepada pemimpin daerah dan panglima perangnya untuk mempersiapkan pasukan mereka guna menaklukkan wilayah Cina bagian selatan dan mengangkat panglima tertinggi Subutai untuk memimpin ekspedisi ini. El-Jigide diutus untuk berangkat ke Iran dan menaklukkan kerajaan Islam yang masih tersisa di sana. El-Jigide juga ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi yang membawai pengawasan wilayah Rum, Georgia, Mosul, dan Diyarbakir. Pada masa Guyuk Khan, orang-orang yang beragama Kristen banyak mendapatkan kemudahan akses untuk masuk ke lingkaran istana Mongol. Hal ini dikarenakan ibunda Guyuk Khan adalah pemeluk agama Kristen dan Guyuk Khan sejak kecil hidup dalam ajaran Kristen. Guyuk Khan meninggal di perbatasan Samarkand pada tahun 1248 dalam perjalanannya untuk menundukkan Batu Khan yang menolak kepemimpinannya sebagai Khan Agung.